Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bahas Sains. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pengukuran fisika SMA atau MA, yaitu di subbab besaran, satuan, dan dimensi. Langsung saja kita mulai. Kita mulai dulu dari definisi atau pengertian apa itu besaran, apa itu satuan, dan apa itu dimensi. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Jadi ada 3 ciri utama dari besaran, yaitu dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Besaran ini dibagi menjadi 2 jenis, ada besaran pokok dan besaran turunan. Namun jika menurut arah dan nilainya itu dibagi menjadi besaran skalar dan besaran vektor. Namun dalam hal ini, dalam pengukuran kita hanya membahas 2 jenis dari besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan secara konvensional dan tidak bergantung pada besaran lain. Besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran pokok ini sudah ditetapkan secara internasional, disepakati. Besaran turunan ini besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Kita lanjut, yang kedua adalah satuan. Satuan adalah pembanding yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran suatu besaran. Satuan juga dibagi 2, yaitu satuan pokok atau SI, satuan internasional, dan satuan turunan. Satuan pokok, satuan dasar yang diakui secara internasional. Satuan turunan, satuan yang berasal dari kombinasi satuan pokok. Kita lanjut, yang ketiga adalah dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah cara untuk menyatakan besaran fisika berdasarkan besaran pokoknya. Jadi cara untuk menyatakan besaran turunan berdasarkan besaran pokoknya. Kita lanjut ke contoh dari besaran pokok dan besaran turunan beserta satuan dan dimensinya. Jadi besaran pokok itu jumlahnya ada 7. Ini harus kalian hafalkan ya, karena ini menjadi dasar dalam materi pengukuran ini. Ada 7 apa saja? Ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu mutlak, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Lalu lambang besaran, panjang L, massa M, waktu T, kuat arus listrik I, suhu mutlak T besar, intensitas cahaya I besar, dan jumlah zat N. Lalu ini yang penting, satuan SI ini juga harus kalian hafalkan. Panjang, satuannya itu meter, ini satuan SI atau satuan internasional. Jadi satuan yang sudah disepakati. Lalu massa, ini kilogram, kg, waktu, sekon, S, kuat arus listrik, ampere, A, suhu mutlak Kelvin, K, intensitas cahaya, kandela atau CD, jumlah zat, mol. Lalu dimensi. Dimensi ini ditulis dengan huruf kapital dan dipisahkan oleh tanda kurung siku seperti ini. Panjang dimensi L, massa M, waktu T besar, kuat arus listrik I, suhu mutlak theta, intensitas cahaya J, jumlah zat N. Jadi ini besaran pokok yang harus kalian hafalkan. Nama besarannya, satuan SI-nya, dan juga dimensinya. Lalu kita lanjut ke contoh-contoh beberapa besaran satuan. Ini sebenarnya sangat banyak besaran satuan itu, namun dalam hal ini kita contohkan ada 8 di sini yang paling umum dan paling sering keluar dalam soal. Jadi sama ada nama besaran, lambang besaran, dan rumusnya. Jadi besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok. Jadi ini ada rumus
dimana ini diturunkan dari besaran pokok. Lalu satuan SI dan dimensi. Nah, dimensinya ini kalian nggak perlu hafalkan karena ini bisa diturunkan dari besaran pokok. Jika kalian hafal satuan SI-nya, maka kalian pasti bisa mengerjakan dimensinya. Ada apa aja? Ada luas. Luas itu jika luas dalam fisika, lambangnya A sama dengan panjang kali lebar, P kali L. Satuannya adalah meter kuadrat. Kan ini, jadi panjang, lebar itu juga bisa dianggap panjang. Jadi satuannya pakai meter juga, jadi meter kuadrat. Dimensinya L kali L. Jadi ini atau L kuadrat. Volume. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya meter pangkat 3, dimensi L kali L kali L, L pangkat 3. Lalu massa jenis, lambangnya Rho. Rho sama dengan M per volume, massa per volume. Satuannya kilogram, massa itu kilogram, dan volume itu meter pangkat 3. Jadi M, kan kalau kilogram dimensinya M, dan meter pangkat 3 ini panjang, jadi dimensinya L pangkat 3. Nah, dalam dimensi ini tidak boleh ada per seperti ini. Jadi kita buat perkalian dengan pangkat, ya kita ubah menjadi pangkat negatif. Jadi ML pangkat negatif 3. Lalu yang keempat ada kecepatan. V sama dengan delta S dibagi delta T. Jarak dibagi waktu. Jarak itu meter dan waktu itu sekon. Jadi M per S. Lalu meter itu berarti L dan sekon itu T. Sama dengan LT pangkat min 1. Lalu yang kelima ada percepatan. Perubahan kecepatan. A sama dengan delta V per delta T. Jadi V ini meter dan V ini meter per sekon dan T ini sekon. Jadi sekonnya menjadi sekon kuadrat. M ini L dan S kuadrat, maka T kuadrat sama dengan LT pangkat minus 2. Lalu yang keenam ada gaya. F sama dengan M kali A, massa kali percepatan. Satuannya Newton, dilambangkan dengan N besar. Dimensinya Newton ini, kan kalau M ini berarti kilogram, dan A ini berarti meter per sekon kuadrat. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram itu M, meter itu L, per sekon maka T kuadrat. Jadi ML per T kuadrat sama dengan MLT pangkat min 2. Lalu yang ketujuh ada usaha, dilambangkan dengan W. W sama dengan F kali delta S. Gaya kali jarak. Satuannya Joule. J. F gaya tadi ML per T kuadrat. Lalu dikali lagi di sini ada jarak, maka L-nya pangkat 2. Jadi ML kuadrat per T kuadrat sama dengan ML kuadrat T pangkat min 2. Lalu 8 daya. P sama dengan W per T. Satuannya watt. Dimensinya maka ML kuadrat per T pangkat 3 sama dengan ML kuadrat. T-nya ini dibuat kali jadi T pangkat min 3. Jadi ini adalah daftar dari 7 besaran pokok dan 8 contoh dari besaran turunan. Sekian, terima kasih. Di video selanjutnya kita akan bahas cara menentukan, cara mengukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.